Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang laju reaksi. Yuk, simak pembahasannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas laju reaksi. Nah, kita juga membahas pengertian laju reaksi dan faktor-faktor laju reaksi. Kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ada menjelaskan pengertian laju reaksi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan mengidentifikasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bisa diperhatikan ini gambar bom. Nah, gambar bom ini reaksinya berlangsung cepat atau lambat. Kemudian gambar selanjutnya ada besi berkarat. Nah, besi berkarat ini reaksinya berlangsung cepat atau lambat. Jadi, bom meledak tadi reaksinya berlangsung secara cepat, sedangkan besi berkarat reaksinya berlangsung secara lambat. Waktu yang diperlukan bom untuk meledak itu lebih cepat dibandingkan dengan proses perkaratan besi. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi reaksi tadi? Kita bahas selanjutnya laju reaksi. Nah, pengertian dari laju reaksi itu perubahan konsentrasi zat-zat bereaksi atau reaktan dan hasil reaksi persatuan waktu. Bisa diperhatikan gambar pada slide adalah gambar orang yang sakit mah. Di sini adakah yang pernah sakit mah? Pernah ya, berarti pernah minum obat sakit mah. Nah, macam-macam dari obat sakit mah itu ada banyak, ada cair, tablet, dan juga serbuk. Biasanya kalau sakit mah akan lebih cepat menggunakan bentuk obat yang mana? Yang cair, tablet, atau yang serbuk. Kemudian faktor-faktor laju reaksi itu ada 4, ada luas permukaan sentuhan zat, ada konsentrasi, ada suhu, dan juga ada katalis. Yang pertama ada luas permukaan sentuhan zat. Jadi, semakin luas permukaan sentuhan zat itu, reaksinya akan semakin cepat. Karena luas permukaan zat yang semakin luas, itu singgungan antar reaksinya semakin besar, tumbukannya semakin efektif, sehingga laju reaksinya akan meningkat. Yang kedua ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi suatu reaksi, reaksinya ini akan semakin cepat. Karena semakin tinggi konsentrasi, jumlah partikelnya juga akan semakin banyak. Kalau partikelnya semakin banyak, tumbukannya semakin banyak juga, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Kemudian faktor yang ketiga ada suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Karena pada suhu yang tinggi, itu partikelnya bergerak aktif, menyebabkan energi kinetiknya bertambah. Nah, ini karena energi kinetiknya bertambah, maka akan banyak terjadi tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Yang keempat itu ada katalis atau katalisator. Nah, katalis ini adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Tapi zat itu sendiri tidak bereaksi dan fungsinya menurunkan energi aktivasi. Bisa dilihat energi aktivasi itu titik puncak ke dasarnya. Kalau yang sebelah kiri itu tanpa katalis, jadi energi aktivasinya lebih tinggi dibandingkan yang gambar yang B. Kalau gambar yang B itu menggunakan katalis, sehingga energi aktivasinya lebih rendah. Nah, peran katalis ini juga mempercepat laju reaksi dengan cara membuat mekanisme reaksi alternatif dengan harga energi aktivasinya lebih rendah daripada harga energi aktivasi tanpa katalis. Nah, percobaan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4, yang pertama ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, percobaan yang kita lakukan itu hanya
3 saja, ada konsentrasi, luas permukaan, dan suhu. Nah, kita menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry. Yang pertama, kita mempraktekkan faktor tentang konsentrasi. Nah, bisa dilihat pada layar, ini ada 3 tabung reaksi dengan konsentrasi yang berbeda. Ada 1M, 1,5M, dan juga 2M. Nah, ketiga tabung reaksi ini memiliki reaksi yang berbeda. Nah, reaksi yang mana yang akan bereaksi lebih cepat? Seperti yang sudah kita pelajari tadi, konsentrasi lebih cepat jika konsentrasinya lebih besar. Nah, 1M, 1,5M, dan 2M ini lebih besar 2M, maka 2M akan bereaksi lebih cepat. Nah, kita letakkan balon hijau ke tabung reaksi yang lebih cepat. Ini. Kita taruh di sini. Kemudian balon merah diletakkan di tabung reaksi yang reaksinya lebih lambat, yang paling lambat. Nah, yang paling lambat berarti konsentrasinya yang lebih kecil, yang paling kecil. Ini kita letakkan di 1M. Dan balon biru kita letakkan di 1,5M. Nah, setelah itu kita klik ini, kita lihat perubahan yang terjadi. Kita amati pada konsentrasi 2M, balonnya lebih cepat membesar daripada konsentrasi yang lain. Dan konsentrasi 1M ini lebih kecil daripada balon yang lain. Nah, balon yang 2M lebih cepat meletus, artinya balon 2M ini lebih cepat bereaksi. Kemudian disusul dengan konsentrasi 1M. Kemudian yang terakhir, balon 1M sudah meletus. Nah, berarti terbukti bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Dibuktikan bahwa tadi balon 2M lebih cepat meletus dibandingkan konsentrasi 1,5M dan 1M. Nah, percobaan yang kedua, ada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Nah, ini ada tabung reaksi dengan tabung reaksinya ada 3, ada yang halus, sangat halus itu yang fine, dan halus itu yang medium, dan coarse itu yang kasar. Ya. Fine itu berarti yang sangat halus, medium itu yang halus, dan coarse itu yang kasar. Nah, dari ketiga tabung tadi, mana sih yang reaksinya akan berlangsung lebih cepat? Yang sudah kita pelajari tadi, luas permukaan semakin luas, maka reaksinya akan semakin cepat. Nah, berarti yang akan bereaksi lebih cepat itu yang sangat halus atau yang fine. Nah, kita letakkan balon hijau ke tabung reaksi yang akan bereaksi lebih cepat. Berarti kita letakkan di yang fine. Kemudian balon merah yang bereaksi paling lambat, kita letakkan di yang kasar, di coarse. Nah, setelah itu balon biru diletakkan di paling medium. Kemudian kita amati perubahan yang terjadi dari balon hijau, biru, dan merah. Balon hijau lebih cepat bereaksi dilihat dari perubahan balonnya yang semakin besar. Ya, balon hijaunya lebih besar dan
Kedua, balon birunya juga disusul balon biru yang lebih besar. Terakhir, balon yang merah atau permukaannya yang kasar. Ini balonnya lebih kecil. Nah, kita lihat ya, tadi balon hijaunya sudah meletus, kemudian disusul balon biru dan terakhir balon yang merah. Nah, berarti terbukti bahwa semakin luas permukaan sentuhan zat, maka reaksinya akan semakin cepat. Pada permukaan yang sangat halus tadi, berarti luas permukaannya lebih luas, maka reaksinya juga akan semakin cepat. Yang terakhir, kita akan melakukan percobaan tentang suhu. Ini ya, kita melakukan percobaan tentang hubungan suhu dan juga konsentrasi. Nah, ini ada dua tabung. Ada tabung dengan suhu 85 derajat Celcius dan ada tabung dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, mana sih yang akan bereaksi lebih cepat?